Hai, perkenalkan saya Mia. Saya salah satu seorang dosen gitu ya di salah satu universitas di Kepulauan Riau. Eh, Jika kalian orang yang pertama menyaksikan video saya, welcome to my YouTube channel. Channel saya itu lebih banyak diisi sama materi-materi perkuliahan ya, karena memang zaman sekarang kan sudah mau nggak mau kita harus beralih ke daring gitu ya. Jadi ya saya memusatkan pembelajaran itu yang awalnya dosen-dosen banyak ke tatap muka, sekarang kita mau nggak mau ke self learning gitu ya. Jadi pusat itu ada di siswa. Jadi saya lebih banyak mengupload video-video berupa materi pembelajaran ke siswa. Nah, hari ini saya berinisiatif ingin mengupload saya ingin membuat sebuah video mengenai jabatan fungsional gitu ya. Tetapi saat ini yang mau saya bahas adalah bagaimana kita sebagai seorang dosen tetap mengurus jabatan kita, khususnya jabatan fungsional, dari dosen tetap menjadi seorang asisten ahli. Karena ini nanti akan pengaruhnya banyak sekali. Sertifikasi dosen itu hanya bisa dilakukan oleh dosen-dosen yang memang sudah dalam jabatan asisten ahli gitu ya. Nah, bagaimana sistemnya, bagaimana menginput semua dokumen yang dibutuhkan, saksikan videonya. Tapi jangan lupa subscribe dulu channel saya untuk yang baru pertama kali. Jika like, klik tombol like. Tapi jangan sampai nggak suka ya. Saya harap semuanya suka. Keep watching. Nah, untuk mengurus jabatan fungsional dari dosen tetap menjadi seorang asisten ahli, biasanya kita akan menggunakan aplikasi PAK namanya ya. Saya berdomisili di LL Dikti wilayah 10. Jadi saya aplikasi PAK-nya adalah LL Dikti wilayah 10. Bapak Ibu ya tinggal klik aja PAK LL Dikti wilayah berapa gitu ya. Pertama kita memang harus buat akun terlebih dahulu. Nah, kalau sudah punya akun, silahkan login. Loginnya itu menggunakan NDN. Nah, ini tampilan pertama untuk PAK-nya sendiri. Yang perlu kita ketahui adalah Bapak Ibu harus memperhatikan semua fitur di dalam aplikasi ini. Ya, yang pertama ada beranda isinya adalah ini. Dibaca perubahan apa yang terjadi, baca peringatan, baca lengkapnya seperti apa. Selanjutnya yang perlu kita isi selanjutnya adalah biodata dosen. Ini wajib. Jadi harus memberitahukan informasi, data diri, NIP, gelar, nama pimpinan, selanjutnya jangan lupa disimpan. Ya, itu gampang. Next kita ke fitur perubahan data dosen. Nah, perubahan ini itu adalah dari yang belum memiliki jabatan menjadi yang memiliki jabatan, atau kalau yang belum punya jabatan fungsional maka S1 S2-nya diinputkan ya. Jadi sertakan ijazahnya juga. Jadi nanti tinggal pilih jenjang pendidikannya S1 dulu ke S2, tanggal lulus, terus dokumen pendukungnya adalah ijazah. Selanjutnya begitu juga dengan S2 ya. Lalu kita next ke kelengkapan biodata. Kelengkapan biodata seperti yang tadi ini. And then kita masuk ke, coba aja dibuka satu-satu dokumen dosen. Dokumen dosen itu ada 2 yang diminta. Kalau Bapak Ibu sudah, kalau biasanya kalau AA itu kan mau ke AA itu belum serdos. Tapi kalau sudah lewat AA, itu sudah bisa untuk mengikuti sertifikasi dosen. Tinggal dilihat nanti di aplikasi sisternya eligible atau tidak untuk mengikuti sertifikasi dosen. Oke, saat ini saya posisinya sudah sertifikasi, jadi memang saya sudah lengkapi dokumen sertifikat serdos saya, tinggal menunggu diproses oleh LLDT-nya saja. Lalu, kalau Bapak Ibu sudah memiliki SK dosen tetap, silahkan diupload. Ya. Selanjutnya di fitur data dasar itu ada riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan ini yang nggak perlu diisi, karena ini ya nanti dia biasanya akan terintegrasi. Selanjutnya pelaksanaan pendidikan. Nah, di pelaksanaan pendidikan ini adalah kum-kum yang memang sedang kita isikan.
Jadi poin-poin atau unsur yang sedang kita isikan untuk mengurus ke naik jabatannya. Begitu juga dengan yang lain-lainnya ya, jadi dia akan mengikuti nanti di PAK-nya. Kalau PAK-nya Bapak Ibu sudah isi, maka yang ini biasanya akan terisi. Riwayat pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian, penunjang tugas dosen. Maaf ya, suara ketak-ketok, lagi ada perbaikan. Saya juga recordnya ini di kampus, jadi ya di luar sedang ada kebisingan. Oke, kita masuk ke intinya. Intinya adalah di usulan PAK. Usulan PAK itu ini adalah gambaran akhir usulan kalau seandainya Bapak Ibu sedang menguruskan jabatan fungsional. Sama seperti saya sudah dari asisten ahli sedang menguruskan 2 tahun setelah saya asisten ahli, saya mau menguruskan ke lektor gitu ya. Jadi usulan PAK-nya seperti ini. Tetapi kalau untuk asisten ahli biasanya nggak akan seperti ini. Dia cukup satu saja. Lalu yang kita klik itu adalah ini, pelaksanaan pendidikan. Setiap poin 2, 3, 4, 5, 6 itu harus diisikan dokumennya. Nah, disinilah kita mengklaim semua dokumen yang kita punya, baik itu surat keputusan, baik itu sertifikat, baik itu surat tugas, surat mengajar, apapun jenisnya, kita klaim, tinggal kita tentukan apakah dia di bagian pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang, gitu ya. Saya jelaskan dulu satu-satu. Yang namanya pelaksanaan penelitian, yang kita klaim adalah mata kuliah yang kita ajar, dibuktikan dengan SK mengajar. Selanjutnya, kalau kita menjadi dosen pembimbing KP atau magang atau KKN, dibuktikan dengan surat tugasnya. Dan yang terpakai di sini adalah yang kita klaim adalah semua yang memang sudah selesai dilaksanakan. Jadi statusnya bukan ongoing lagi, tetapi memang finish, sudah done gitu ya. Jadi kita nggak akan bisa klaim kalau itu masih berjalan. Jadi usahakan memang yang sudah selesai. Mata kuliah yang sudah selesai, proses bimbingan KP mahasiswanya sudah selesai, nilai KP-nya sudah keluar. Lalu kalau untuk skripsi, mahasiswa yang skripsi itu sudah selesai, dibuktikan dengan pengesahan atau lembar pengesahan. Kalau di tempat saya dibuktikan dengan surat tugas selesai membimbing tugas akhir. Ya, selanjutnya penelitian. Bagian pendidikan juga kita bisa klaim modul, terus itu materi ajar kita yang berbentuk audiovisual. Oke, materi ajar yang masih bisa diklaim adalah yang berbentuk audiovisual. Tapi yang berbentuk PPT itu tidak kita bisa klaim. Kalau mau ya buatlah sebuah modul karena nilai kumnya termasuk tinggi. Jadi kalau modul bahan ajar, terus itu modul praktikum, petunjuk praktikum, itu bisa diklaim. Ya, silahkan untuk diklaim karena kumnya lumayan tinggi. Ya. Selanjutnya yang bisa kita klaim lagi di bagian pendidikan ini adalah selain tadi membimbing magang, membimbing tugas akhir sebagai penguji sidang. Selanjutnya kita bisa mengklaim semua aktivitas ataupun kegiatan yang pernah kita ikuti yang menunjang kompetensinya kita. Ya, yang menunjang kompetensinya kita. Kalau saat ini saya mengklaim yang menunjang kompetensi saya sebagai seorang koordinator jurusan. Kalau di tempat saya koordinator jurusan, kalau mungkin di tempat Bapak Ibu bahasanya adalah kepala prodi, ya. Jadi silahkan diklaim yang menunjang Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi mengajar, kompetensi mata kuliah, kompetensi sebagai seorang kepala prodi, itu silahkan diklaim. Oke, bagian penelitian isinya adalah semua hasil pemikiran kita yang dipublikasikan. Kalau contohnya bisa karya yang dipatenkan, bisa buku yang ber-ISBN, bisa jurnal yang terpublikasi, baik Sinta ataupun belum Sinta, atau OJS, bisa juga mengedit, atau bisa juga seminar ataupun proceeding, gitu ya. Lalu bagian pengabdian. Pengabdian adalah semua kegiatan yang memang Bapak Ibu lakukan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat.
sifatnya boleh 1 semester, itu kumnya lebih tinggi, boleh 1 bulan, kumnya 2, 1 semester kumnya 3, 1 bulan, minimal 1 bulan kumnya 2, ada yang sifatnya insidental seperti ini, maksudnya adalah yang misalnya dadakan lah ya, misalnya 1 hari saja, itu juga bisa diklaim. Selanjutnya itu adalah penunjang tugas dosen. Penunjang tugas dosen itu berisi semua kegiatan Bapak Ibu yang ikut dalam misalnya seminar atau kepanitiaan. Ya, atau misalnya Bapak Ibu yang sudah 10 tahun di universitas mendapatkan rencana, silahkan itu juga bisa diklaim. Nah, penunjang tugas dosen yang kita klaim adalah sertifikatnya. Selanjutnya adalah upload file pendukung. Upload file pendukung ini adalah memang file-file yang memang ketika kita sudah mengisikan dokumen-dokumen PAK, lalu disidangkan PAK oleh tim PAK, lalu sidang senat. Nah, itu kita minta pembuktiannya dari admin PT ya biasanya. Lalu kita scan dan di-upload. Gitu, karena memang saya sedang menunggu sidang PAK, jadi ya memang ada beberapa hal yang belum saya isi gitu. Cuman hal-hal yang bisa kita isi saat ini adalah seperti penilaian kerja. Nah, kalau untuk asisten ahli nggak 2 tahun ya, 1 tahun saja. Karena ketika kita sudah 1 tahun mendapatkan SK sebagai dosen atau 2 semester, itu otomatis dosennya sudah layak untuk dinilai. Jadi penilaiannya 1 tahun untuk asisten ahli. Lalu yang bisa kita isi lagi adalah dupak. Dupak ini nanti di bagian cetak yang ini. Tapi nanti setelah kita isi PAK-nya dulu ya, lalu akan muncul dupak. Selanjutnya adalah PAK atau penetapan angka kredit, lalu validasi karya ilmiah. Semua karya ilmiah Bapak Ibu divalidasi dulu sama perguruan tinggi bahwa benar ini karya Bapak Ibu dan tidak ada unsur plagiasi. Lanjut adalah surat pengantar dari rektor. Biasanya format-format ini baik validasi, surat pengantar, dan beberapa hal nantinya itu kita minta aja dari admin PT. Sebaiknya admin PT sudah memilikinya. Karena saya nggak tahu apakah LLDT semuanya sama bentuk formatnya, saya nggak ngerti ya. Tapi kalau di tempat saya ngikutin format LLDT wilayah 10 dan admin PT kita punya gitu. Jadi berbaik hatilah dengan admin PT, karena admin PT di sini banyak membantu memeriksa kelengkapan dokumen, apakah ada kesalahan tanggal, apakah ada kesalahan posisi yang harusnya di pengabdian yang ini, tapi masuknya ke sini. Jadi bekerja samalah dengan admin PT Bapak Ibu. Selanjutnya adalah surat pernyataan bermaterai tidak terikat PNS. Ini juga ada formatnya. Lalu keabsahan karya ilmiah yang bermaterai. Ini ditandatangani oleh yang bersangkutan. Jadi menyatakan absah kalau ini karya ilmiahnya kita. Lalu scan asli pernyataan pelaksanaan pendidikan, ini juga dari cetak tadi, fitur cetak. Melaksanakan pengabdian juga di fitur cetak, serta melaksanakan penunjang tugas juga di fitur cetak. Sekarang kita akan buka pelaksanaan pendidikannya seperti apa. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa masukkan ke kolom komentar ya. Saya akan bahas di pelaksanaan pendidikan apa saja sih unsur-unsur yang bisa kita penuhi. Nah, kalau untuk dosen yang memang cuma sekedar kita mengajar, membimbing KP, menjadi penguji, lalu mengikuti workshop, biasanya ada workshop ya kalau dosen-dosen waktu kita tidak ada kena pandemi, biasanya ada banyak workshop yang dilakukan oleh LLDikti dan kita mengikuti, itu kita bisa diklaim di bagian pelaksanaan pendidikan. Ada subunsur A, melaksanakan perkuliahan, tutorial, membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pendidikan, baik di lab maupun di perguruan tinggi. Nah, di sini juga kita bisa klaim ketika kita menjadi dosen part-time di universitas lain. Kita bisa klaim. Yang diklaim apa? Saya buka ya. Kita klaim itu adalah ini dia. Nih, kalau saya nih ada beberapa mata kuliah yang saya pakai untuk di perguruan tinggi yang tempat saya bernaung. Itu yang kita isikan adalah yang pertama, oh ya, yang perlu saya infokan, ketika kita mengisikan bagian pendidikan, khususnya di bagian pengajaran, itu hanya bisa diklaim 12 SKS. Ya, hanya bisa 12 SKS kuliahnya saja. Jadi dia menyangkup Dharma bagian pengajaran itu 12 SKS. Ya, seperti menguji
menjadi pembimbing KP itu sudah dimasukkan ke dalam. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, saya pernah coba, saya waktu itu pernah mengampu sampai 11 kalau nggak salah, lalu 11 SKS, lalu saya tambahkan dengan saya membimbing seminar atau KP saya lupa, atau tugas akhir. Nah itu ternyata kumnya kan 2 ya, jadi kan ada 13. Nah saya nggak diakui satunya itu, jadi dikurangi supaya kumnya 12. Ya, yang perlu kita isikan adalah tuliskan nama mata kuliahnya, ada berapa SKS, ada berapa banyak jumlah yang diajar. Kalau saya saat itu 1 gitu, kalau Bapak Ibu ada 2 atau 3 ya, mungkin 3, karena nanti SKS-nya, kumnya akan menyesuaikan dengan jumlah kelas. Lalu kondisinya apakah memang sendiri, kalau sendiri ya paralel, kalau di tim teaching ya tulis tim, karena nanti mempengaruhi juga kumnya. Nah, lalu tanggal di sini yang perlu diinput adalah tanggal sesuai SK keluar. Ya, tanggal sesuai SK keluar. Lalu pilih itu mata kuliah di tahun ajar kapan, ada banyak, oke. Lalu masukkan URL-nya. Nah, URL-nya ini yang dimasukkan adalah, saya menginfokan bahwa waktu kita mengklaim dokumen untuk dimasukkan ke dalam aplikasi PAK, maka Bapak Ibu harus mengupload semua dokumen itu di dalam sebuah Google Drive yang diberi akses juga ke admin PT. Karena admin PT perlu cek hardnya secara Google Drive, dianggap Google Drive ya, dengan apa yang Bapak Ibu tulis, nanti dicantumkan di PAK dan di Dupak, sesuai atau tidak. Nah, URL di sini adalah URL link Google Drive yang sifatnya sharing ya, jadi open link gitu, dimasukkan ke dalam sini. Contohnya seperti ini. Ini dia dimasukkan ke dalam Google Drive, bentuknya sharing. Ya, kalau 3 SKS biasanya kumnya angkanya 1,5. Kalau 2 SKS 1. Ini karena saya sendiri, jadi bayangkan kalau tim teaching 3 SKS lebih kecil ya. Itu, tapi nggak apa-apa diklaim aja, makin banyak sebenarnya makin bagus. Next kita masuk ke itu unsur A. Kita masuk ke unsur B, membimbing seminar. Membimbing seminar, ya Bapak Ibu kalau misalnya membimbing seminar aktivitas mahasiswa silahkan. Tapi di tempat saya nggak tahu kalau di tempat Bapak Ibu ya, mungkin boleh dicoba juga seminar proposal tugas akhir, seminar magang, silahkan. Itu. Kalau di tempat saya seminar magang diakui, tapi kalau seminar proposal itu tidak diakui. Tergantung di tempat Bapak Ibu. Tinggal nanti diuploadkan saja dokumennya. Ya. Lalu membimbing mahasiswa KKN, KP, atau PKL. Itu juga bisa. Nah, untuk membimbing mahasiswa supaya kelihatannya lebih indah dipandang mata ya. Nah, ini dia. Yang kita masukkan itu kan adalah nama, tanggal, tahun ajar kita bimbingan itu kapan, lalu URL-nya adalah URL Google Drive. Kita memasukkan dokumen pembuktian surat tugasnya. Nah, masukkanlah NIM-nya juga ya, masukkan NIM-nya. Oke, jangan lupa disimpan. Angka kreditnya lumayan loh, 2 satu mahasiswa. Selanjutnya itu membimbing KP dan seminar. Next adalah membimbing atau ikut menghasilkan tesis. Jadi dosen-dosen yang memang sebagai dosen pembimbing TA. Kalau dia pembimbing utama, ya pilih di pembimbing utama, masukkan skripsi. Jangan lupa yang berhubungan dengan mahasiswa, sertakan juga nomor induk mahasiswanya. Kalau Bapak Ibu sebagai pembimbing pendamping, ya masukkan di dalam situ juga. Kalau kita istilahnya skripsi ya, kalau Bapak Ibu misalnya tugas laporan akhir studi ya, itu tergantung universitas masing-masing. Lalu bertugas sebagai penguji. Nah, kalau sebagai penguji sidang ya, penguji sidang sebagai ketua, sebagai anggota, dibuktikan dengan surat tugas selesai menguji atau surat tugas mengujinya. Nah, gitu. Jadi kalau kumnya lumayan loh. Saya sebagai penguji kumnya ada 1 sih, ya. Walaupun cuma 1 ya. Ya lumayan lah ya, not bad lah untuk bisa diklaim, makin banyak ya makin bagus. Jadi kalau yang mahasiswanya banyak, Bapak Ibu sebagai pengujinya biasanya kumnya tinggi tuh di bagian pendidikan.
Oke, membina kegiatan mahasiswa. Membina kegiatan mahasiswa ini kalau di tempat saya itu yang berhubungan dengan himpunan. Nah, semua poin-poin ini mengembangkan program kuliah, mengembangkan bahan kuliah, ada buku ajar. Kalau buku ajar ini yang saya baca di PO-nya atau panduan operasionalnya itu biasanya dia yang sudah berlabelkan Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan, ya. Jadi buku ajarnya itu memang sudah ada sertifikasinya dari Dikti ya, pendidikan tinggi gitu. Nah, nanti saya akan tunjukkan contohnya yang kayak gimana ya. Lalu ada diktat. Nah, kita paling bisanya di diktat atau modul atau petunjuk praktikum dan audiovisual. Nah, saya mau cerita sedikit tentang audiovisual. Nah, untuk bagian unsur H ini kumnya lumayan tinggi loh. Ada 5 poin, ada 5 kum ya. Audiovisual. Kebetulan karena memang masanya pandemi seperti ini, kita statusnya dari luring menjadi daring, saya otomatis berusaha untuk membuat berbagai materi ajar. Untuk itu, makanya video saya itu banyak sekali materi-materi yang saya ajarkan ke mahasiswa. Dan itu saya klaim. Ini kelihatan ya, HTTPS YouTube playlist. Jadi yang saya masukkan adalah playlistnya. Jadi kalau ini diklik, masuk semua playlistnya. Gitu ya. Saya ada 3 mata kuliah yang saya sudah punya videonya, yang saya pakai sebagai bahan ajar ke mahasiswa dan saya klaim di PAK. Lumayan, kumnya 5, ya kan? Lalu saya punya modul. Nah, modulnya dari awal sampai akhir itu saya upload. Nah, kalau untuk modul itu sudah ada tanda tangan pengesahan dari pimpinan, ya. Kalau saya dari dekan, gitu. Nah, itu sudah ada tanda tangan, lalu saya upload ke Google Drive, lalu saya masukkan ke dalam, ya. Next, kita masuk ke unsur orasi ilmiah. Ini adalah kalau Bapak Ibu ada orasi ilmiah ya. Kalau Bapak Ibu, karena memang sifatnya tiap tahun, jika menyampaikan pidato di setiap tahunnya itu bisa diklaim. Kalau saya sih beranggapan ini adalah kalau Bapak Ibu sering menyampaikan pidato di acara wisuda, ya. Tapi kalau enggak sih ya enggak ya. Lalu yang bisa kita isi selanjutnya adalah menduduki jabatan. Nah, ini untuk koordinator prodika, kepala lab kah, kepala prodika, sekretaris dekan, itu kita klaimnya di sini. Dibuktikan dengan SK pengangkatan. Atau kita membimbing akademik dosen yang lebih rendah jabatannya, atau melakukan kegiatan data sharing, atau misalnya, nah ini yang menggunakan aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi. Jadi dihitung adalah durasi selama kita melakukannya, dibuktikan dengan sertifikat boleh. Jadi sertifikat biasanya kan ada tanggal kapan dimulai serta tanggal berakhirnya. Nah, itu akumulasi jamnya. Kalau saya sih kumnya rendah ya. Saya pakai yang itu saya seminggu loh. Jadi selama 5 hari itu 8 jam, itu cuma sampai 80 jam, kumnya cuma 2. Tapi nggak apa-apa sih ya. Setidaknya 2 itu juga bermakna. Nah, sekian tentang pendidikan. Untuk infonya sebenarnya Bapak Ibu bisa utak-atik sendiri gitu ya. Jangan takut salah karena memang di sini masih bisa diperbaiki, tidak langsung terkunci. Kita masuk ke penelitian. Penelitian isinya apa saja? Penelitian isinya adalah buku dan jurnal ataupun kegiatan seminar. Seminarnya seminar ilmiah. Lalu buku yang bisa kita pakai, kalau saya sih buku referensi ya. Buku referensi karena memang bukunya ini saya pakai sebagai referensi mata kuliah saya. Kumnya lumayan loh, 40. Syarat buku harus ber-ISBN. Ya. Apa yang perlu kita upload? Nih. Kita masuk. Ini dia. Judul bukunya apa? Posisinya kita sebagai penulis tunggal kah? Penulis utama kah? Sebagai penulis pendamping kah? Lalu penerbitnya siapa diisikan, nomor ISBN-nya, jumlah halamannya, tahun terbit. Nah, yang namanya penelitian itu harus direview, gitu ya. Jadi harus dikomentari juga sama reviewer. Untuk asisten ahli yang bisa mereview itu seminimalnya asisten ahli juga. Jadi untuk yang menuju ke asisten ahli, cukup yang mereviewnya asisten ahli, 2 orang saja.
Lalu di merge, disatukan PDF-nya dalam bentuk PDF ya. Lalu masukkan ke Google Drive. Nah, link dari Google Drive untuk peer review masukkan di URL peer review. Oke, karena di sini banyak loh link-link yang harus dimasukkan di bagian penelitian. Lalu ada dokumen check similarity-nya. Dokumen ini, URL dokumen artinya adalah link Google Drive di mana Bapak Ibu memasukkan jurnalnya. Ya, jadi jurnalnya juga diupload di di Google Drive-nya. Nah, linknya di share link open access diletakkan di sini di URL dokumen check similarity. Nah, tanggalnya saya biasanya memasukkan tanggal jurnal atau buku itu dipublikasikan. Ya. Lalu tahun ajar kapan publikasinya jurnalnya sah terpublikasi. Nah, ada URL. URL di sini adalah link di mana Bapak Ibu ketika saya klik link itu, maka itu akan langsung menuju ke jurnalnya. Jadi ini bisa dibilang URL dari publisher-nya. Tapi bukan berandanya, tetapi archive di mana ketika saya buka link itu langsung tertuang itunya nama jurnal, tampilan jurnal. Nah, seperti itu. Data terkait jurnal itu langsung muncul. Tuh ya. Contoh kayak gini. Ini Google Drive semua. Misalnya ini saya URL dokumennya adalah, jadi ketika saya buka https://isbn.perpusnas.go.id, saya masukkan ISBN-nya, itu akan keluar. Jadi kalau saya klik link ini, ISBN saya akan muncul. Nama saya muncul, judul buku saya muncul. Ya, seperti itu. Itu terkait buku, tapi akan lebih banyak pasti di jurnal. Ya, karena kita memang lebih banyak berkutat di jurnal. Jurnal itu ada 3, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi SINTA, ataupun jurnal nasional yang memang tidak terakreditasi. Sifatnya bisa DOAJ atau OJS. Ya. Kumnya ini berbeda, jadi yang membedakan ketiga ini adalah jumlah kumnya. Kalau internasional itu 30, maksimalnya 30, lalu kalau nasional maksimalnya adalah 25, kalau tidak terakreditasi maksimalnya adalah 10. Ya, nasional juga kalau nggak salah, kalau by system itu tidak terlacak ya pembedaan terakreditasi 2, SINTA 2, SINTA 3, 4, 5, 6 gitu, itu tidak terakreditasi. Dia akan ambil nilai maksimum. Tetapi pembedanya nanti adalah waktu dicek oleh LLDikti. Mereka akan cek, itulah gunanya link. Mereka akan cek publisher ini sudah tersinta berapa. Jadi kalau SINTA 34 kalau nggak salah 25, SINTA 56 itu 20 atau 15, saya lupa. Bisa dicek di PO-nya kok. Jadi Bapak Ibu bisa download PO PAK masing-masing wilayah Kopertisnya. Yang dimasukkan adalah kita lihat saya ambil misalnya contoh di jurnal nasional ya. Jurnal nasional yang perlu kita input adalah judulnya, posisi kita sebagai penulis tunggal, penulis utama atau penulis pendamping. Penulis tunggal itu artinya kita penulis sendiri, tidak ada rekan yang lain. Nah, penulis tunggal itu nilai kumnya 100%, 25 maksimum. Penulis utama itu kumnya terbagi 2, 60% untuk penulis pertama atau utama, dan 40% ke penulis kedua dan ketiga. Jadi 40% itu dibagi rata untuk misalnya ada penulis kedua, penulis ketiga, penulis keempat, maka persentasenya bagi 3. Penulis pendamping itu adalah penulis kedua atau ketiga atau keempat gitu ya. Kalau bisa sih sebenarnya jangan banyak-banyak menulisnya, jurnalnya. Nanti kumnya terlalu kecil. Kenapa? Karena memang itu terbagi, jadi diakui gitu loh penulisnya. Lalu kita isikan volumenya, lalu nama jurnalnya, tahun terbitnya, URL peer review-nya, lalu dokumennya, ini semuanya Google Drive. Ingat, kedua ini Google Drive. Lalu tanggalnya, tahun ajar kapan, serta URL dari dokumen dari jurnalnya kita. Artinya adalah URL arsip dari publishernya yang langsung mengarah ke datanya kita.
data jurnalnya kita, lalu disimpan. Jangan lupa di back selanjutnya untuk begitu juga dengan jurnal yang tidak terakreditasi sama aja. Lalu seminar itu kalau nggak salah kumnya juga 10 deh, kalau nggak salah ya. Lalu kalau misalnya kita punya pemikiran yang kita publish dalam koran ataupun majalah, itu juga bisa diakui. Terus ada kalau misalnya hasil pemikiran atau kerjasama kita yang tidak terpublikasi tetapi kita simpan dalam pustaka repositori kampus, itu juga bisa kita klaim. Kalau kita menyadur buku juga bisa, kita sebagai editor juga bisa, lalu kita mempunyai rancangan teknologi yang sudah dipatenkan, itu juga bisa. Next, kita masuk ke pelaksanaan pengabdian. Nah, pelaksanaan pengabdian adalah segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan pengabdian kepada masyarakat. Dibuktikan dengan surat tugas dan laporan pengabdian. Pengabdian itu bisa dari hasil penelitian kita. Pengabdian juga bisa kita memberikan pidato ataupun ceramah atau penyuluhan. Pengabdian ini terbagi atas 3. Yang pertama, dia terprogram 1 semester atau 1 bulan saja. Itu kumnya juga berbeda-beda. Juga bisa pengabdian yang insidental atau yang sifatnya tidak terprogram, tapi ya sebenarnya semuanya sudah ada jadwalnya, tapi bedanya kalau buat saya ya insidental itu adalah kalau pengabdian yang kita dilakukan cuma 1 hari, ya insidental sifatnya. Tetapi kalau dibutuhkan persiapan atau diprogram selama 1 bulan, nah itu sifatnya sudah terprogram. Nah, kalau 1 semester kumnya 3, kalau untuk yang terjadwal 1 bulan itu 2, karena saya punya 2 kegiatan maka jadi kali 4, lalu insidental sifatnya 1, kumnya 1. Ya, itu yang namanya pengabdian. Next, kita ke poin kelima, yaitu adalah penunjang tugas dosen. Penunjang tugas dosen artinya adalah dosen-dosen juga diharapkan aktif dalam berorganisasi. Jadi ya, misalnya ada kepanitiaan, Bapak Ibu ikut, kegiatan wisuda, Bapak Ibu juga berpartisipasi di dalamnya, boleh dibuktikan dengan SK, boleh dibuktikan dengan sertifikat, ya. Lalu ini banyak kok, bisa pilih apakah dia ini mewakili perguruan tinggi atau lembaga pemerintah, atau bisa menjadi delegasi nasional ke pertemuan internasional, atau berperan aktif dalam pertemuan ilmiah, biasanya kita banyak di sini. Atau misalnya menjadi panitia di perguruan tinggi, misalnya mengadakan seminar dari perguruan tingginya, kita jadi panitia. Biasanya kan dosen-dosen banyak jadi penanggung jawab tuh. Nah, kita juga bisa klaim, ya. Next, kita ke yang terakhir adalah upload file pendukung. Nah, upload file pendukung ini adalah kita mengupload semua file-file yang mendukung. Ya, seperti penilaian kerja. Karena memang AA, maka yang dinilai adalah 1 tahun. Lalu dupak nanti di forum cetak, lalu penetapan angka kredit, pengesahan hasil validasi karya ilmiah. Jadi yang bisa kita upload sebelum sidang PAK. Pengesahan hasil validasi karya ilmiah yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi, pengantar dari rektor, pernyataan bermaterai tidak terikat PNS atau dosen tetap di perguruan tinggi lainnya, keabsahan karya ilmiah yang bermaterai ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan. Lalu yang ini belakangan aja, setelah semuanya finish dari sidang senat dan PAK diupload. Oke? Nah, uploadnya di mana? Uploadnya itu di sini, di usulan pengajuan. Cetak usulan pengajuan. Nah, ini yang perlu kita cetak kalau kita mau mengajukan PAK. Ya, jadi ditandatangan oleh pimpinan perguruan tinggi. Ini hanya bisa kita buka kalau di browsernya Firefox. Ini Mozilla ya. Jadi dia hanya bisa Mozilla. Karena saya coba di sini, dia nggak akan bisa. Jadi browser biasa itu nggak bisa. Hasilnya itu nanti seperti ini. Zong. Jadi memang harus dibuka di browser Mozilla. Saya akan buka contohnya di Firefox.
Oke, saya buka dulu Firefox-nya. Oke, ini dia. Sebentar ya, sinyalnya nih. Oke, kita masukkan kembali PAK. Banyak buka, jadi banyak muncul. Langsung kita masuk ke cetak aja ya. Cetak atau usulan. Oke. Wah, tertutup nih. Oke, kita login dulu. Login. Oke, don't forget to checklist ingat saya atau remember me. Biar lebih mudah sih, karena biasanya teman-teman saya juga banyak yang lupa passwordnya. Oke, kita masuk ke usulan pengajuan. Nah, bentuknya seperti apa melaksanakan pendidikan? Jadi bisa dibilang ini adalah shortcut dari semua yang sudah kita masukkan, kita input, ya. Seperti ini, ada data diri kita. Nah, dia akan rangkum semuanya. Rangkuman dari pendidikan, rangkuman penelitian, rangkuman penunjang, rangkuman pengabdian. Disinilah dia. Jumlah kumnya berapa, dia akan sertakan juga. Nah, ini banyak ya. Jadi kalau semakin banyak kegiatan yang kita klaim, rangkumannya juga banyak. Bayangkan saya 12. Jadi waktu saya mengajukan asisten ahli itu dokumennya sedikit, tipis. Tapi ketika saya mengajukan lektor, dokumennya hampir 1 rem kertas. Karena kan saya harus print out jurnal, saya harus print out laporan pengabdian, saya harus print out RPS, BAP, absensi ketika saya mengajar, itu juga harus. Dan ditandatangani oleh dekan. Next, itu melaksanakan pendidikan. Yang namanya DUPAK yang mana? DUPAK itu ini, daftar usulan penetapan angka kredit. PAK itu yang mana? Penetapan angka kredit. Jadi silakan dicetak, lalu disertakan ke admin PT. Setelah oke, tidak ada lagi perubahan, kita uploadlah ke bagian yang PAK, riwayat usulan PAK, ke bagian, oke ini riwayat saya. Nah, di sini riwayatnya ketahuan ya. Kalau misalnya saya sudah menjadi asisten ahli, ketahuan kok. Ini waktu itu saya iseng-iseng pengen nyoba lagi ketidakmengertian saya. Jadi masih ada yang belum lengkap. Nah, itu diupload di sini. Diupload file pendukung ya, di sini. Jadi kalau sudah upload, statusnya adalah sudah upload. Kalau belum upload ya pasti belum upload. Cara uploadnya apa? Ini tinggal diklik aja. Oke? Jangan lupa, sebelum saya menutup video ini, jangan lupa semua dokumen jangan ada yang tertinggal. Lengkapi semuanya di Google Drive. Saran saya adalah buat dulu ya. Kalau Bapak Ibu bisa orangnya terstruktur ya silahkan gitu. Kalau saya sih sistemnya begini. Mungkin saya akan buka juga ya Google Drive-nya saya, bagaimana saya menata dokumen-dokumen saya gitu ya. Jadi saya akan menata itu sesuai dengan permintaan nih. File pendukung saya masukkan ke file pendukung, pelaksanaan pendidikan saya masukkan ke pelaksanaan pendidikan. Penelitian ya penelitian, pengabdian begitu. Nah, ini saya sertakan unsur-unsurnya. Jadi di dalam folder ada folder, dalam folder ada folder lagi. Jadi ya lebih gampang. Folder A1 itu isinya apa? Itu bahan ajar. Kebetulan saya mengklaim banyak sekali karena saya udah 2 tahun dari AA, saya bisa klaim ke lektor. Saya klaim jadi 2 semester setengah. Genap ganjil, dan genap kemarin. Sekarang kan udah masuk ke tahun ajar ganjil. Jadi saya klaim gitu ya. Di dalam folder ini nih per mata kuliah. Per mata kuliah ini saya matchkan dulu ya. Yang saya klaim adalah nih jadwal saya. Lalu dari jadwal ini tolong ditandai Bapak Ibu jadwalnya yang mana. Lalu SK-nya tolong diwarnai juga. Selanjutnya adalah BAP and then absensi. Ya, itu semuanya di-scan dan di-merge jadi satu. Begitu juga semua mata kuliah. Lalu kita masuk ke bagian penelitian. Bagian penelitian sama seperti tadi. Saya punya peer review-nya saya upload di sini juga. Nih, contoh jurnal saya ada yang
ada yang belum terindeks Sinta. Terindeks Sinta itu A2 ya unsurnya, belum terindeks Sinta A3. Nah, ini kalau saya bikin itu berdasarkan nama peer review. Nah, bentuk peer review itu seperti apa? Peer review itu bentuknya seperti ini. Saya ambil misalnya ini. Oke, bentuk itunya seperti ini. Oke, lembar hasil penilaian sejawat, sebidang, atau peer review karya ilmiah bentuknya jurnal. Antara jurnal sama buku itu berbeda. Ya, ini informasinya, judulnya, nomor ISSN-nya, penerbitnya, dia jurnal terakreditasi, nilai akhir dari yang diberikan oleh reviewer, serta komentar reviewer. Itu ya, tanda tangan. Lalu reviewer itu dari mana? Gitu. Dan 2 orang. Oke, diusahakan sesama lektor. Oke, and then buku. Buku, ini e-booknya, buku, jurnal, buku, ini dia. Buku itu berbeda seperti yang saya katakan tadi nih. Ya, hasil penilaian sejawat, sebidang, peer review karya ilmiah untuk buku. Ataupun editor. Kalau kita sebagai editor, ini. Hukumnya 40. Oke, di sini oleh 2 orang juga. Oke, ini yang saya katakan kalau misalnya kita sebagai penulis utama. Saya akan tunjukkan bagaimana kita menjadi penulis pendamping. Saya punya jurnal, kebetulan penulis utama itu diterbitkannya di jurnal internasional. Oke, saya jadi penulis kedua. Itu jadi ya makanya saya katakan tadi, poinnya saya cuma dapat 40%. Kalau 40% dari total kum yang diberikan oleh si reviewer, maka saya cuma dapat 5,33 secara sistem. Demikian yang bisa saya informasikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai bagaimana kita mengurus PAK gitu ya, mengurus dokumen-dokumen untuk PAK. Sebagai yang bisa saya katakan sebagai kesimpulan keseluruhannya bahwa dokumen itu sangat diperlukan. Apapun dokumen yang Bapak Ibu miliki, silahkan diklaim gitu loh. Jadi selama Bapak Ibu mengajar, memiliki banyak dokumen, ya klaim aja. Mau itu nanti di bagian pengabdian kah, apakah itu mau di bagian kepenunjang kah, atau pelaksanaan penelitian, ya it's okay gitu, silahkan aja. Karena setiap dokumen itu memiliki nilai kum dan memang mempengaruhi jumlah kumnya gitu ya. Jadi ya rajin-rajinlah mengikuti kegiatan apapun. Dan untuk menjadi seorang asisten ahli, ingat cukup 150. Penuhi minimum kumnya 1 jurnal, 1 pengabdian, serta 1 penunjang tugas dosen. Karena S2 memang seperti yang saya sampaikan tadi, S2 itu memang sudah memenuhi kum 150. Oke, sampai di sini dulu video yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya akan buat video juga untuk mengurus ke lektor ya. Baik itu lektor 200 ataupun lektor 300. Bukan lektor kepala, karena kalau lektor kepala itu harus S3. Oke, saya akan berikan videonya. Tapi setelah sertifikat saya untuk lektor itu sudah keluar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Bye-bye.